لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وأصدق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وفتاه عليم أما بعد. Ahibba'il kiram, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Barakah Bapak Ustaz Al-Qari, yang saya hormati pula Bapak Haji Hadini Mansur, yang tak lupa saya hormati Al-Ustaz Jawadi Firdaus, Al-Ustaz Nawardi, beserta di sini ada orang tua saya Bapak Irwan Suliansyah. Kita doakan semuanya, guru-guru kita yang hadir beserta semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini, insyaallah tidaklah keluar dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir diberkahi kehidupannya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Semua jamaah yang hadir insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang satu ini, di masjid, di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini, yang mana kebanyakan orang-orang masih ada beberapa yang tertidur. Kita pagi-pagi udah baca zikir, baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena emang ini tugas kita buat cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau pengen senang dunia dan di akhirat, dia harus susah-susah dulu. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadiah pertemuan langsung dengan Allah, Allah tak berikan kepada siapapun selain Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bisa berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Allah Musa pengen ketemu sama Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, la tuzuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kamu tak akan bisa lihat saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad hadiah yang luar biasa berupa
Taif kota Ya'qub, bahkan bunga-bunga tumbuh. Nabi Muhammad SAW ketika datang kesedihan kepada beliau ke Taif, beliau ingin menenangkan diri, beliau ingin menenangkan dirinya, saudara. Tapi ketika sampai kepada Taif, yang didapatkan Nabi Muhammad bukan kesenangan, yang didapatkan Nabi Muhammad bukan ketenangan. Apa yang didapatkan oleh Rasulullah? Justru Rasulullah dilempari batu, Rasulullah dilempari kotoran onta, Rasulullah dilempari tulang onta. Nabi Muhammad ingin mencari kesenangan di Taif, tapi yang Nabi Muhammad bukan kesenangan. Bahkan yang didapat Nabi Muhammad bukan kesenangan. Bahkan ketika sampai kepada Taif, Nabi Muhammad bukan dilempari oleh orang-orang yang besar, bukan dilempari oleh orang-orang yang dewasa, tapi Nabi Muhammad SAW dihinakan, dilempari batu oleh anak-anak kecil yang diperintahkan oleh orang-orang yang dewasa. Yang mana kalau dilempari sama anak kecil akan menambah rasa sakit hati pada diri Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berdoa meminta kepada Allah, Allahumma ilaika as'aluka al-quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu atas kelemahan diriku, wa qullat hailati, dan ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, aku dihinakan di tengah-tengah manusia. Kata Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datang malaikat jibal, datang malaikat menjaga bukit di atas dunia. Malaikat itu menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Taif berada di antara dua gunung. Andai kata aku dihimpitkan dua gunung ini hingga Taif hancur, aku dapat lakukan karena engkau ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menolak tawaran daripada malaikat jibal. Nabi Muhammad menolak tawaran tersebut. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan kamu hancurkan Taif, karena aku masih berharap anak-anak mereka akan jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pelajaran yang bisa kita ambil, Nabi Muhammad SAW diberikan hadiah langsung berupa perjumpaan langsung dengan Allah, hadiah yang istimewa, hadiah yang luar biasa yang tidak diberikan kepada siapapun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan itu setelah melakukan susah payah yang luar biasa. Maka pada hari ini kita berkumpul, kita berzikir kepada Allah, kita korbanin mata kita yang ngantuk, kita sholawat kepada Nabi Muhammad, kita berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, tidak lain, tidak bukan, insya Allah Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Allah menurunkan maghfirahnya kepada kita semua. Ada seseorang yang bernama Ruh bin Simba. Ruh bin Simba ini adalah orang yang pernah satu ketika Ruh bin Simba jalan di padang pasir. Ketika jalan di padang pasir, udaranya begitu panas yang luar biasa. Akhirnya Ruh bin Simba ini teduh di bawah pohon. Ketika berteduh, Ruh bin Simba mengeluarkan beberapa makanannya, mengeluarkan beberapa minumannya, mengeluarkan bekal-bekalnya. Akhirnya Ruh bin Simba berteduh di bawah pohon. Ruh bin Simba melihat ada orang lagi membara kambing. Lagi udara yang panas luar biasa. Ruh bin Simba saking tidak kuat sampai itu melihat ada orang lagi membara kambing. Akhirnya timbul rasa kasihan dari Ruh bin Simba. Dipanggil itu orang, ya fulan, ta'al. Dipanggil kepada Ruh bin Simba. Ketika orang ini nyamperin Ruh bin Simba ini menawarkan beberapa makanannya dan minumannya. Ditawarin, ini kamu begitu panas, ini begini lagi panas kamu malah mengembara kambing. Akhirnya ditawarin beberapa makanan dan minumannya. Apa jawaban orang tersebut? Inni shaim. Kata orang tersebut, saya puasa. Di udara yang begitu panas, dalam keadaan mengembara kambing, ditawarin makanan, justru orang bilangnya puasa. Akhirnya kata Ruh bin Simba, ini udara begitu panas, kamu punya kegiatan mengembara kambing, tapi kamu masih berpuasa. Apa kata orang tersebut? Lebih baik saya merasakan panas di dunia, lebih baik saya merasakan lelah di dunia, ketimbang saya harus merasakan panas dengan tidur dan mahsyar. Ketimbang saya harus menderita di akhirat, maka dari itu saya kuatkan iman saya dalam keadaan saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran untuk kita. Biarin sholat capek, puasa capek, hadir majelis capek,
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang turut kita maulid? Nah, banyak orang yang bilang maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah. Siapa yang perintahkan kita maulid? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmati, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Kita disuruh bergembira ya Allah, bergembira dengan karunia-Nya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa hubungannya sama maulid? Maulid adalah peringatan maulid Nabi Muhammad. Maulid adalah peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad. Apa hubungannya sama karunia Allah? Karunia Allah banyak. Apa hubungannya dengan rahmat Allah? Rahmat Allah banyak. Al-Imam Ibn Abbas, beliau menjelaskan di dalam tafsir, dijelaskan Al-Imam Ibn Abbas, beliau mengatakan yang dimaksud dengan rahmat, yang dimaksud dengan karunia Allah adalah karunia Allah bukan ilmu. Kata Imam Ibn Abbas, karunia Allah adalah ilmu. Sedangkan yang dimaksud oleh Allah, yang dimaksud oleh Allah dengan rahmatnya Allah, dijelaskan lagi oleh Allah di dalam Al-Quran, ayah bil ayah, ayat yang dijelaskan dengan ayat lainnya. Dijelaskan yang dimaksud oleh rahmat Allah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam ayat lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada alam semesta. Berarti yang nyuruh kita maulid siapa? Allah. Yang nyuruh kita maulid siapa? Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali ngadain maulid. Bagaimana cara Nabi Muhammad bermaulid? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Senin. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kamu puasa hari Senin? Apa kata Nabi Muhammad? Dzaka yaumin wulidtu fihi. Kata Rasulullah, saya puasa hari Senin karena pada saat itu saya dilahirkan. Maka saya berpuasa atas rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali mengadakan maulid. Berarti saya tanya di sini, maulid bid'ah atau berkah? Maulid bagus atau lebih atau sangat bagus? Berarti maulid bukan bid'ah. Yang pertama memerintahkan maulid adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali bermaulid dengan berpuasanya beliau atas rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab Khawasis Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, Khawasis Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, dikatakan inna afdalul layali wa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, baru lailatul qadar, baru malam Jumat, baru malam Isra. Kenapa malam lahirnya Nabi lebih mulia, lebih agung, lebih istimewa daripada malam lailatul qadar? Imam Ibn Hajar Al-Haytami beliau mengatakan, kenapa hari lahirnya Nabi Muhammad lebih mulia dari lailatul qadar? Sedangkan lailatul qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul qadar adalah malam turunnya Jibril. Lailatul qadar adalah malam turunnya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, malam turunnya Al-Quran. Kenapa hari lahirnya Nabi lebih mulia, lebih istimewa, lebih agung daripada Lailatul Qadar? Imam Ibn Hajar Al-Haytami beliau mengatakan, karena hari lahirnya Nabi Muhammad adalah hari lahirnya Nabi. Sedangkan Lailatul
nggak dikuburin, dibuang ke tempat sampah, saudara. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam yang bisa berbincang dengan Allah. Nabi Allah Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, kamu temuin ada seorang wali Allah, ada seorang kekasih Allah meninggal di desa ini, ditempatkan di sini, dibuang oleh warga. Menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Allah Musa nyari di satu tempat yang diceritakan oleh Allah. Ketika nyari, nanya sama orang kampung, ada yang meninggal nggak di sini wali Allah? Apa jawaban orang kampung? Nggak ada wali Allah yang meninggal. Nggak ada wali Allah yang meninggal. Orang soleh yang meninggal ada? Nggak ada orang soleh yang meninggal di sini. Apa ada guru-guru ustaz meninggal? Nggak ada. Tapi ada yang meninggal? Nggak ada yang meninggal. Tapi bukan orang soleh, tapi bukan ustaz, tapi bukan wali Allah. Yang meninggal malah tukang maksiat, yang meninggal malah tukang bid'ah, yang meninggal malah tukang buat masalah. Akhirnya kata Nabi Allah Musa, tunjukkan kepada saya, ini orang saya dapat kabar dari Allah, dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dicari sama Nabi Allah Musa, ketemu, diurusin sama Nabi Allah Musa, dikuburin sama Nabi Allah Musa alaihissalam. Akhirnya satu ketika Nabi Allah Musa ketemu lagi sama orang yang tadi nanya. Akhirnya orang yang tadi nanya mengatakan, kenapa bisa jadi wali Allah? Kenapa bisa jadi kekasih Allah? Sedangkan dia bukan buat masalah, sedangkan dia bukan buat maksiat. Akhirnya kata Nabi Allah Musa, nanti saya akan tanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Allah Musa penasaran, nanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya dapat kabar kalau ini orang tukang maksiat, ini orang tukang bikin masalah. Kenapa bisa jadi kekasihmu ya Allah? Kenapa bisa jadi wali Allah? Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini orang yang tukang maksiat, ini orang yang tukang buat masalah, tapi dia punya kebiasaan satu yang luar biasa. Apa kebiasaan dia? Setiap malam sebelum tidur dia baca kitab Taurat, saudara. Di kitab Taurat di situ dijelaskan bahwasanya akan lahir seorang nabi terakhir, nabi akhir zaman, nabi yang begitu mulia, Nabi Muhammad SAW. Ketika lihat anak Nabi Muhammad yang berada di kitab Taurat, ini anak muda mengatakan, ya Allah, saya teramat cinta kepada nabi ini, saya teramat rindu kepada nabi ini, saya ingin ketemu sama nabi ini. Hingga akhirnya nama Nabi Muhammad diciumin sama dia, diciumin, dikasih wangi-wangian setiap malam. Padahal dia bukan maksiat, padahal dia bukan buat masalah, tapi karena cinta kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kekasihnya karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kegiatan kita pada hari ini insya Allah mengundang rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqamah hadir di majelis ilmu ini, bulan murid, banyak murid di mana-mana. Kita banyak hadir di majelis ilmu. Kata Imam Haddad, orang yang datang di majelis ta'lim itu keluar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana orang diperumpamakan oleh Imam Haddad kalau taruh itu air kencing di ember
Mohon maaf